Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, setelah 2 hari diliburkan akibat insiden dugaan keracunan massal, pelajar SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur kembali bersekolah. Aktivitas belajar mengajar berjalan normal meski sebagian siswa masih dalam pemulihan. Meski merasa masih ada sedikit gangguan pada perut, beberapa siswa tetap masuk sekolah demi mendapat pelajaran. Menurut kepala sekolah, hingga saat ini pihaknya terus memantau 15 siswa yang masih dirawat di rumah sakit. Dinas Kesehatan Kota Kupang dan BPOM tengah memeriksa sampel dari menu makan bergizi gratis atau MBG yang diduga menjadi penyebab ratusan siswa keracunan. Peristiwa keracunan ini dalam penyelidikan Polres Kota Kupang. Sebelumnya, saudara, 140 siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur diduga keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah. Sejumlah siswa menjalani perawatan di rumah sakit. BPOM Kupang, Nusa Tenggara Timur bilang akan memeriksa sampel makanan dari menu MBG imbas keracunan ratusan siswa di SMP Negeri 8 Kupang. Selain penelusuran, Balai POM juga telah menerima sejumlah sampel dari Dinas Kesehatan Kota Kupang untuk diperiksa di lab. Hal ini untuk memastikan penyebab pasti ratusan siswa mengalami keracunan. Saudara, kondisi terbaru di SMP Negeri 8 Kupang pasca insiden diduga keracunan massal ini, kita akan tanya ke jurnalis Kompas TV Citos Natun. Selamat siang, Citos. Citos, setelah peristiwa yang diduga keracunan massal ini, bagaimana kondisi para siswa dan kegiatan belajar mengajar? Baik, selamat siang, Vidi. Memang untuk kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 8 sendiri, hari ini kembali dibuka atau kembali beraktivitas seperti sedia kala. Sebelumnya memang aktivitas persekolahan atau kegiatan belajar mengajar di SMP ini sempat diliburkan 2 hari pasca 140 siswa mengalami keracunan hingga dibawa ke rumah sakit. Ada 3 rumah sakit yang melayani para siswa ini, dan sampai saat ini pihak sekolah sendiri memang kami memantau sejak kemarin dan juga hari ini belum berani untuk menerima kembali menu makanan bergizi gratis yang memang sejak 2 hari lalu memang diantarkan ke sekolah tetapi tidak disantap oleh para siswa karena memang para siswa masih trauma untuk makan kembali makanan bergizi yang disiapkan oleh dapur MBG ini. Dan sampai saat ini, Vidi, kami memantau masih ada 15 anak yang dirawat di Rumah Sakit Kota Kupang Eskalerik karena memang ada siswa yang sudah kembali ke rumah tapi harus dilarikan kembali ke rumah sakit karena masih mengalami gangguan pencernaan, pusing, muntah-muntah dan mual. Bahkan kami mendapat informasi tadi ada anak yang sampai muntah mengeluarkan darah begitu. Karena itu memang sampai saat ini ke-15 anak itu masih dirawat di rumah sakit secara intensif. Dan sampai saat ini kami juga belum mendapat informasi bahwa sampel itu sudah diperiksa atau seperti apa oleh Balai POM dan Dinas Kesehatan Kota Kupang. Namun kami pernah menanyakan ke pihak BPOM bahwa sampel ini sudah diperiksa 3 hari yang lalu dan hasilnya akan diketahui 7 hari mendatang. Karena itu kami juga masih menunggu apakah memang keracunan yang dialami para siswa ini berasal dari menu MBG yang disantap pada hari Senin kemarin ataupun ada hal lain yang memang menjadi penyebab keracunan itu sendiri. Jadi. Baik, Citos, tadi Anda menyebutkan bahwa MBG dibagikan setelah insiden ini dibagikan, tapi memang siswa masih trauma. Lalu selanjutnya seperti apa? Apakah masih akan terus dibagikan atau memang sedang dihentikan sementara dan akan nanti dibagikan lagi? Untuk MBG sendiri memang sejak hari Selasa kemarin kami melihat pihak dari dapur MBG sendiri telah mengantarkan makanan bergizi gratis itu ke sekolah SMP Negeri 8 sejumlah 1.050 sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SMP Negeri 8. Dan
makanan itu tidak dimakan oleh anak-anak karena memang saat itu sudah terjadi kekacauan ataupun anak-anak sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan kemarin kami bertemu dengan pihak sekolah dan pihak sekolah menyatakan bahwa sampai saat ini menu makanan bergizi gratis itu tidak diantarkan lagi ke sekolah, dan pihak sekolah meminta agar sampai besok ataupun ke hari-hari mendatang mereka meminta untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan dan juga vendor ataupun pengurus di dapur MBG itu sendiri untuk melihat secara langsung bagaimana proses memasaknya dan juga menu-menu apa yang disiapkan sehingga tidak menjadi ancaman bagi anak-anak ataupun para siswa yang memang menyantap makanan bergizi gratis ini. Dan sampai saat ini memang belum ada makanan yang di-drop kembali ke SMP Negeri 8 untuk disantap oleh para siswa, karena memang para siswa trauma untuk menyantap makanan MBG itu sendiri. Bahkan bukan di SMP Negeri 8 sendiri, Pidi, kami kemarin melihat ada di sejumlah SMP dan sekolah-sekolah lain yang karena mendapat kabar bahwa adanya peristiwa keracunan ini, mereka menolak untuk makan makanan bergizi gratis ini. Baik, siswa masih trauma sehingga masih menolak untuk makan menu makan bergizi gratis, dan pihak sekolah ingin agar melihat langsung bagaimana proses pengolahan makanan di dapur MBG. Terima kasih Citos Natun untuk laporan Anda dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.